kedengaran ya? Mudah-mudahan juga nggak nge-lag nanti. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk penggunaan Adobe Illustrator-nya, misalnya kalian menggunakan Adobe Illustrator CS6, ini kalau nggak salah saya menggunakan CS6. Kalau misalnya kalian menggunakan di bawah versi di bawahnya, ya dipersilakan aja, kurang lebih sama. Atau kalian menggunakan versi di atasnya gitu ya. Versi di atasnya itu sekarang udah ke Adobe Illustrator CC versi 2019 kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kapasitas komputer atau laptop yang kalian gunakan. Nah, untuk teknis sekarang, kita akan coba membuat sebuah objek, walaupun pernah saya bahas di pertemuan ke-9 terkait dengan pembuatan objek dan lain sebagainya. Hanya saja di pertemuan ke-9 kemarin itu secara singkatnya aja, nanti akan coba saya ulas kembali terkait dengan penggunaan atau pembuatan objek dan fungsi-fungsinya. Yang nantinya di sini akan membantu kalian ketika kalian mengeksekusi, mengimplementasikan hasil dari sketsa yang sudah kalian buat itu, diimplementasikan atau dieksekusi ke format digital menggunakan Adobe Illustrator. Oke, kita langsung saja buat dokumen baru. Dokumen baru di sini kalian kurang lebih hampir sama seperti Adobe Photoshop. Ya, di sini namanya saya coba ganti latihan pertemuan ke-12, latihan 12. Kemudian untuk size-nya saya coba menggunakan 4, kemudian width height-nya menyesuaikan dengan ukurannya. Unitnya saya coba satuannya itu adalah cm. Kemudian orientation-nya landscape ya. Kemudian advance option-nya saya mengikuti yang sudah di default dari Adobe Illustrator-nya, yaitu color mode-nya adalah RGB, resolusinya atau raster effect-nya itu di 300 dpi. Kemudian kalau misalnya memang sudah, kita tinggal klik OK aja. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini coba saya perbesar, Ctrl+. Nah, untuk penggunaan Adobe Illustrator kurang lebih terkait dengan tools-nya itu hampir sama atau tidak beda jauh lah ya dengan Adobe Photoshop. Tools-nya tidak beda jauh dengan Adobe Photoshop. Kemudian tentunya kalau misalnya masih menggunakan Adobe Family, kayak menggunakan produk Adobe itu kurang lebih hampir sama tools-nya. Sebentar ya, di sini saya coba mute. Coba di mute dulu ya yang tidak ini, supaya biar bisa fokus. Nah, untuk kali ini kita coba membuat satu buah objek menggunakan rectangle tools atau shortcut-nya adalah M. Di sini ketika kita membuat satu buah objek, kalau misalnya di Adobe Photoshop terkait dengan pewarnaan itu perbedaannya adalah foreground dan background. Namun kalau misalnya kita menggunakan Adobe Illustrator, perbedaannya itu adalah penggunaan color-nya itu fill dan stroke. Ya, di sini ada fill color atau X, di sini ada stroke fill color dan stroke atau shortcut-nya adalah X ya. Fill color-nya tinggal diklik 2, kalian mau penentuan warnanya seperti apa, di sini ada color picture-nya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya saya coba memilih warna coklat misalnya. Nah, kemudian di sini di Adobe Illustrator itu ada yang namanya stroke color. Ya, stroke color ini seperti border. Kalau di Adobe Photoshop itu border atau stroke juga, bisa disebut stroke juga. Nah, di sini pengaturannya itu ada di atas ya, stroke panelnya. Di sini ada size-nya, nanti bisa kalian sesuaikan kebutuhan, size-nya mau berapa poin ya. Kemudian di sini ada uniformnya atau variabelnya, nanti mau menggunakan yang seperti apa gitu. Kalau misalnya di sini saya coba perbesar, ini perbedaan variabelnya beda-beda ya. Nah, ini ketipisannya dan lain sebagainya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini variabelnya saya coba uniform yang basic. Kemudian di sini ada brush-nya ya. Nanti teknis brush-nya mau seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya memang
karakter atau objek dasar yang kalian gunakan atau objek yang kalian gunakan itu menggunakan brush. Seperti itu, ini bisa disesuaikan. Ini objek yang pertama menggunakan fill dan stroke. Ini di sini stroke-nya coba saya perbesar sedikit supaya kelihatan. Ya, jadi untuk penggunaan Adobe Illustrator kurang lebih seperti ini ketika kita menggunakan atau membuat sebuah objek. Nah, yang kedua kita coba bikin objek yang lainnya. Bikin objek yang lainnya masih menggunakan Rectangle Tools, tapi di sini struknya atau struknya saya coba hide ya. Di sini ada none atau shortcutnya adalah garis miring. Di sini saya coba, ini saya coba bikin yang baru. Struknya saya nonkan, kemudian warnanya saya ganti ke biru misalnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ketika kita sudah membuat objek seperti ini, terkait dengan fleksibilitas selection tools, misalnya menseleksi lebih dari satu objek, fungsinya sama ya, berarti kita harus klik shift, kemudian baru kita klik objek lainnya gitu. Kalau misalnya mau lebih dari satu objek yang untuk kita seleksi. Nah, di sini untuk penggunaan Adobe Illustrator ada dua tools selection. Yang pertama itu adalah Selection Tools atau shortcutnya adalah V. Yang kedua adalah Direct Selection Tools atau shortcutnya adalah A. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya Selection Tools ini sama ya, bisa merescale, merotate, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan Direct Selection Tools ini dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam arti terkait dengan penggunaannya itu untuk hal-hal yang memang merubah suatu objek menjadi objek yang lainnya. Nah, menjadi objek seperti apa? Nah, misalnya kita aktifkan Selection Tools ya. Di sini perbedaannya sudah terlihat. Nih, misalnya di sini kalau misalnya kita aktifkan Selection Tools, dia nanti akan kotak kecil warna putih seperti ini. Tapi kalau misalnya penggunaan Direct Selection Tools, nanti dia kotak putihnya itu menjadi solid, ya, seperti ini. Nah, nanti penggunaannya adalah, sebentar. Nah, nanti penggunaannya adalah kalau misalnya kita menggunakan Selection Tools, ya fungsinya sama seperti Adobe Photoshop ya, memindahkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya penggunaan Direct Selection Tools ini untuk membuat objek ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita coba tarik salah satu sudutnya nih, kita klik dulu, kemudian kita coba tarik. Ya, nanti dia akan kurang lebih seperti ini. Nanti disesuaikan dengan gambar yang kalian inginkan. Ya, misalnya pengaturan perspektif, kemudian pengaturan ruang, dan lain sebagainya, supaya fill atau memiliki kedalaman itu nanti bisa menggunakan Direct Selection Tools ini. Seperti ini. Ya, kemudian ini kasusnya kalau misalnya karakter atau objeknya itu memiliki sudut dengan jumlah 4, karena kita tadi menggunakan objek dasar persegi. Kalau misalnya kita ingin menambahkan atau mengurangkan sebuah objek atau titik atau sudut atau pad-nya, di sini kita bisa menggunakan pen tools ya. Pen tools atau shortcut-nya adalah P. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya kita ingin menambahkan, berarti di sini saya coba zoom in. Nah, di antara titik-titik ini saya coba akan tambahkan satu titik lagi. Di sini nanti ketika kita dekatkan pad-nya, nanti untuk icon dari pen tools ini akan ada poin plus, ya, ada icon plus yang menandakan bahwa apakah kita ingin menambahkan titik atau titik pada pad ini atau tidak. Kalau misalnya kita ingin menambahkan, tinggal diklik aja, nanti akan muncul titik kecil seperti ini. Nah, untuk pengeditannya kita gunakan Direct Selection Tools. Seperti ini. Ya. Nah, nanti sudutnya itu akan bertambah 1 karena tadi kita sudah menambahkan. Kalau misalnya ingin mengurangi, kita tinggal dekatkan aja pen tools-nya. Nanti shortcut atau icon dari pen tools-nya ini akan ada poin min atau icon min yang nantinya akan menghilangkan titik yang kita tentukan.
Ya, titik mana yang kita hilangkan, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, itu poin kedua ya. Kemudian poin selanjutnya, selain menggunakan direct selection tools dan pen tools, fungsi dari pen tools-nya ini sendiri dia sebagai misalnya kalian punya objek yang objek dasarnya itu tidak memiliki garisnya itu nggak tegas gitu, ada curve-nya atau ada lekukannya. Ini kalian bisa menggunakan convert anchor point tools atau shortcut-nya adalah shift C, atau kalian bisa menggunakan alt ya, nanti dia ikonnya akan berubah menjadi panah kecil seperti ini. Nah, ini tinggal kalian dekatkan aja ke titik atau pad atau dot yang kalian ingin tentukan kira-kira perubahan kurvnya itu mau seperti apa ya. Nanti ketika si sudutnya ini atau ikonnya ini kita dekatkan ke titik yang kita ingin tentukan, nanti titiknya itu akan berubah menjadi warna putih. Titiknya akan berubah menjadi warna putih, terus kita tarik aja ya. Nanti dia akan muncul curve-nya seperti ini. Ya, jadi kita dekatkan, kemudian kita tarik aja. Kalau misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita lepas. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita atur juga, ya. Nah, ini bisa kita atur juga, tadi tinggal klik OK aja ya. Ini bisa kita atur juga terkait dengan pengaturan dari kalian kurvnya itu mau sejauh mana gitu ya, mau lakukannya itu seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan desain kalian ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan penggunaan pen tools, kemudian direct selection tools, kemudian dan convert anchor point tools. Nanti karakter dari point tools itu bisa menambahkan titik dan mengurangi titik, dan anchor point tools-nya ini bisa menggunakan curve-nya ya. Bisa kalian kreasikan menggunakan curve-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya terkait dengan objeknya itu ada yang namanya Pathfinder. Pathfinder itu sebenarnya untuk minggu depan sih sebenarnya, tapi bisa kalian fungsikan juga untuk kasus nantinya objek kalian ketika ingin menggunakan Pathfinder. Pathfinder itu adalah objek memisahkan sebuah objek yang nantinya bisa disesuaikan dengan objek lainnya. Misalnya di sini ada dua objek, warnanya ada objek persegi dan objek lingkaran ya, dengan warna yang berbeda. Sebenarnya ini udah saya coba praktekkan di minggu lalu, 2 minggu lalu ya, di pertemuan ke-9. Kemudian kita coba seleksi kedua objeknya. Kita gunakan Pathfinder di sini. Ada Pathfinder, nanti ada pilihannya, ada divide, ada trim, ada merge, ada crop, ada outline, ada minus back, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau divide ini dia memisahkan objek-objeknya. Kalau misalnya di sini ada dua objek nih, ada dua objek, tapi di sini ketika kita gabungkan menggunakan divide, nanti terkait dengan objek 1, objek 2, dan objek irisannya itu akan terpisah. Ya, objek irisan itu berarti ini ya, di sini kan ada kayak garis perseginya nih, nanti itu akan terpisah kalau misalnya kita aktifkan divide. Kita coba aktifkan divide, kemudian kita klik kanan, kita ungroup, ya nanti dia akan terpisah seperti ini. Ya, jadi objek pertama ini adalah objek irisannya, kemudian yang ini adalah objek kedua. Seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya penggunaan teks. Ya, ketika objek kalian atau logo kalian menggunakan teks, tentunya teks ini shortcut-nya adalah type tools. Ya, nanti bisa kalian sesuaikan jenis teksnya, ukuran teksnya, dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan. Nah, tapi untuk teks ini fungsinya itu ada dua. Teks untuk penggunaan headline atau subheadline yang notabene satu karakter atau satu kata atau dua kata ya. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan kata-kata yang singkat, kalian tinggal klik aja ya, seperti yang ada di Adobe Photoshop. Kalian tinggal pilih atau tinggal masukkan teksnya di sini ya. Terkait memperbesar, memperkecil nanti bisa di
sesuaikan di panel atasnya. Di sini ada karakter, ada paragraf, nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau misalnya kalian notabene teks, penggunaan teksnya itu difungsikan sebagai body text atau body copy, yang notabene adalah memiliki kalimat gitu, satu paragraf atau dua paragraf, ini harus kalian tentukan box-nya, ya. Jadi kalian aktifkan type tools-nya, kemudian kalian coba bikin box-nya, ya. Nah, nantinya teks ini kalian buatlah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, terkait dengan box ini, ketika ada teks yang panjang melebihi dari box-nya, nanti dia akan ke bawah secara otomatis. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jadi intinya kalian paham terkait dengan penggunaan objek dasar menggunakan Adobe Illustrator. Banyak sekali objeknya dari Tangel Tools, ada ya kurang lebih sama lah ya, seperti Adobe Photoshop. Kemudian penggunaan pen tools ya, terkait dengan karakternya nanti bisa disesuaikan lekukannya, garis bantunya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini masih penggunaan pen tools. Tadi kan penggunaan pen tools ini kan menambahkan titik dan lain sebagainya ya. Nah, untuk kasus yang biasanya itu penggunaan pen tools ini untuk membuat sebuah objek ya. Ini yang terakhir, saya coba masukkan satu buah gambar. File, open. Satu buah gambar yang sudah tadi saya sempat download. Kayak ini ya. Nah, misalnya di sini teks kalian ya. Misalnya di sini sketsa kalian. Nanti sketsa kalian tuh bisa dilihat di layers. Di sini ada layers, nanti bisa disesuaikan. Nah, kita coba. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah objek atau memulai sebuah eksekusi digital, tentunya objek sketsa dan objek digital yang akan kita gunakan itu harus terpisah layernya. Ya, di sini adalah layer sketsa. Nah, kita coba buat layernya baru, create new layer. Kemudian nanti ininya kita fungsikan sebagai project digitalnya. Nah, untuk project sketsanya coba kita lock supaya tidak kegeser-geser ya. Supaya tidak kegeser-geser. Kemudian kita aktifkan layer 2-nya, yang nantinya akan kita coba menggunakan produk digital atau eksekusi digitalnya nanti seperti apa. Nah, untuk penggunaan pen tools. Penggunaan pen tools di sini, kalau misalnya kalian perhatikan atau kalian coba di rumah, karakter dari pen tools itu menghubungkan titik pertama dengan titik kedua. Ya, di sini kalau misalnya ada titik 1, ada titik 2-nya kita seperti ini, nanti dia akan menghubungkan antara titik pertama dan titik kedua. Nah, ketika titik pertama dan titik kedua itu kita buat, nanti di titik kedua ini akan ada garis bantu 1 dan garis bantu 2 ya. Saya rubah. Misalnya di sini ada titik 1 dan titik 2. Nanti di titik 2 atau titik terakhir yang kita tentukan nanti akan ada garis A dan garis B ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah objek menggunakan pad, nanti akan ada garis A dan garis B. Misalnya seperti ini. Misalnya garis titik 1, kemudian kita akan masuk ke titik 2, kemudian kita sesuaikan nih garisnya seperti apa lakukannya. Nah, nanti di sini ada titik A dan titik B. Nah, di mana titik A ini fungsinya untuk merubah curve yang sudah kita tentukan menggunakan Convert Anchor Point Tools atau shortcut-nya adalah Shift C, atau penggunaannya itu adalah tinggal klik Alt aja. Nanti kalau misalnya kita klik Alt, nanti dia curve-nya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya seperti ini. Nanti bisa kita rubah curve-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ingin melanjutkan ke titik ketiga ya. Ke titik ketiga. Sebentar. Ke titik ketiga, tadi ada titik A dan titik B. Nah, titik B ini harus kita dekatkan dulu ke titik 2 atau titik terakhirnya.
baru kita lanjutkan ke titik 3. Jadi nanti ketika kalau misalnya nggak ada, kita coba dekatkan padnya. Nah, baru kita hubungkan ke titik ketiga. Nanti dia akan nyambung. Nanti ketika masuk ke titik ketiga, nanti akan ada titik A dan titik B. Ya, titik B ini, ada titik A dan titik B. Titik B ini nanti titik A nanti bisa menyesuaikan kurvnya. Nanti titik B ini kalian dekatkan dulu, baru kalian atur nantinya untuk titik keempatnya nanti seperti apa. Ya, ini kita dekatkan dulu, kemudian nanti untuk kurvnya nanti bisa disesuaikan menggunakan alt ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti untuk kurvnya kurang lebih seperti ini, sama seperti Photoshop ya. Jadi titik terakhir dengan titik pertama itu harus digabungkan supaya dia menjadi satu buah objek yang kita buat, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kasusnya adalah sketsa ini misalnya. Nah, sketsa ini ada banyak lekukan, ada objek dasarnya, kalian bisa menyesuaikan dengan karakter sketsanya. Apakah kalian pure murni menggunakan pen tools atau kalian menggunakan objek dasarnya. Kalau misalnya kalian menggunakan objek dasar, berarti kalian harus memperhatikan nih, kira-kira objek dasarnya untuk membuat cake ini seperti apa. Di sini kalau kita lihat objek dasarnya itu ada persegi, ya. Di sini ada persegi, kemudian ada segitiga, dan ada segitiga lagi gitu ya. Di sini ada persegi, kemudian di sini ada segitiga untuk slicing cake-nya, kemudian di sebelah sini dindingnya itu ada persegi juga gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya kita ingin membuat menggunakan objek dasar, kita coba buat. Misalnya kita buat persegi dulu, kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian untuk perspektifnya bisa kalian sesuaikan. Misalnya titiknya di sini ketemu, kemudian titik yang ininya kita sesuaikan dengan gambarnya, misalnya di sini. Ya. Kemudian kita coba buat objek yang kedua. Misalnya objek yang keduanya itu adalah segitiga ya. Segitiga. Ini sudah diingatkan. Kemudian karena segitiga itu memiliki sudutnya 3, ini kita hilangkan salah satunya. Kemudian kita coba gabungkan. Nanti bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir, objeknya masih persegi, atau objek dasar kita bisa gunakan persegi. Ya. Kemudian kita coba gabungkan. Ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya memang dirasa feel dari objeknya ini belum dalam arti itu masih bisa dirubah-rubah ya. Jadi terkait dengan sketsanya itu proses editing atau proses digitalnya itu bisa jadi berubah ya, disesuaikan dengan hasil atau feeling yang bisa kalian masukkan ke dalam objek gambarnya. Misalnya terkait dengan feel kedalamannya atau ke feel 3D-nya nanti seperti apa. Kalau misalnya udah seperti ini waktunya sangat terbatas ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, nanti tinggal kita coba melakukan pewarnaan ya. Pewarnaan misalnya di sini warnanya coklat gitu ya. Ini juga warnanya coklat. Kemudian dindingnya salah satu sisinya saya coba agak gelapin. Ini juga saya gelapin sedikit. Misalnya seperti ini. Nah, nantinya bisa disesuaikan ya. Ini kalau misalnya dilanjutkan bisa selesai gitu. Kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan border atau ininya, nanti bisa disesuaikan. Ya, bisa dihilangkan gitu intinya. Nah, kalau misalnya ini detailingnya jangan sampai terputus seperti ini, nanti bisa dicek lagi detailnya supaya rapih nantinya seperti apa.
Ya, ini saya coba zoom in. Ini kita dekatin ya. Nah, kurang lebih nantinya jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan bisa jadi kue nanti. Ya, ini detailingnya kita slashing. Kemudian ini kita selesaikan gitu ya. Ini topinya juga bisa kita stressing gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu untuk materi kita hari ini. Nanti bisa dicoba di rumah ya, terkait dengan penggunaannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dipersilakan. Udah buat ya sketsanya? Pak, boleh nanti di-share juga video tutorialnya lagi, Pak, biar lebih bisa saya pelajari. Ya, nanti hasil recordnya ini akan saya share ke grup kalian. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau misalnya kalian nanti ada teks gitu ya, bisa dikolaborasikan. Misalnya di sini kalian sudah bikin logogramnya, kemudian kalian mau menambahkan teks, misalnya di sini namanya Maulana misalnya. Nah, nanti terkait dengan jenis teksnya bisa kalian sesuaikan ya. Misalnya jenis fontnya seperti apa, kemudian warnanya nantinya maunya seperti apa, nanti bisa disesuaikan. Misalnya di sini saya pilih jenis font namanya Quantifiable Maulana, kemudian warnanya saya coba rubah Maul misalnya ya. Maul ini adalah nama panggilannya dari Maulana. Nah, ini saya coba tegaskan dengan warna yang berbeda misalnya. Ya. Jadi Maul Ana, saya Maul gitu ya. Saya Maul Ana. Ya, nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian terkait dengan kolaborasi logogram dan logo teks, nanti bisa disesuaikan apakah kalian menggunakan logo teksnya aja atau kolaborasi menggunakan logogram dan logo teks, ya nanti intinya disesuaikan aja. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jelas? Jelas ya, insya Allah ya? Jelas. Pak. Nah, kalau misalnya sudah jelas, kalian bisa mencoba di rumahnya masing-masing. Kemudian nanti untuk sketsa yang sudah kalian buat, nanti dikirimkan ke kuliah online, ya, yang akan menjadi salah satu syarat absensi pada hari ini. Nanti untuk minggu depan, kalian coba di rumah masing-masing dari sketsa yang sudah kalian buat itu, kalian aplikasikan ke aplikasi digital. Ya, nanti untuk minggu depan sudah jadi ya logo kalian ya. Nanti kurang lebih seperti apa. Pewarnaan dan lain sebagainya nanti bisa disesuaikan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya tutup. Foto itu doang kan, Pak? Foto sketsanya aja tinggal di foto gitu yang dicetak. Ya, foto aja. Sketsa. Ya, Pak. Mau kalian gunakan apa namanya? Scanner HP juga boleh. Biar jelas misalnya seperti itu. Ya, nanti kirimkan ke kuliah online. Kodenya atau key-nya itu harus ada pelatihan atau pertemuan 12-nya. Misalnya apa namanya? Tugas 12 gitu ya. Ini seperti itu. Jangan lupa NIM dan nama kalian untuk disertakan. Oke? Jelas ya? Kalau misalnya sudah jelas, terima kasih buat semuanya atas pertemuan hari ini. Nanti silakan dicoba di rumahnya masing-masing. Kalau misalnya emang ada kendala dan lain sebagainya, nanti bisa didiskusi di grup aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang ingin kalian tanyakan. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya atas perkuliahan hari ini. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.